Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iling-iling sih. Wa kullu min ni'matin mahsud. Apal to kowe? Nggih. Iki cerita pahit riyen, cerita pahit. Rosid ning Cikawu akeh wong ora seneng. Bisa nggih? Kowe cilik wonge. Tapi sing mbok gawa, sing mbok sangga, sing mbok gotong kuwi abot. Nggih. Tak henti-hentinya kula minta doa pada jenengan semua. Nggih. Nggih, hanya minta doanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kangge kula pribadi khususnya. Umumnya untuk keluarga besar Bahrul Rahmah yang anak-anak di sini Cikawu. Lebih besarnya lagi seluruh jamaah Kabupaten Indramayu. Lebih menyeluruh lagi seluruh keluarga muridin, muridat Tariqah Nasyabandiyah Bahrul Rahmah Al-Hidayah. Akeh wong hasud ning Rosid. Sebab kowe kakean nikmat. Lah wong deleng enake mawon. Nggih. Enggak melihat payahnya. Enggak melihat perihnya. Enggak melihat pahitnya. Enggak melihat keselnya. Nggih. Nggak melihat tangisnya, nggak melihat ceritanya, nggak ngerti, nggak ada yang dengar. Maka terus beliau diam, jangan banyak bicara. Nah, kula diam itu bukan karena nggak butuh. Beliau ngajarinya begitu, diam supaya nanti kelihatan mana yang peduli, mana yang tidak peduli. Yang jelas ini pondok bukan untuk pribadi. Apa ada yang tahu? Ngimpi cita-citanya pengen Cikawu ki opo? Ora masih ngerti. Kowe ora ngerti kok ngono. Kowe ora mudeng kok. Apalagi yang di luar sana. Bisanya nyacat. Semoga ridha Allah mawon. Karena kula iki rada kaget. Biyen kuwi sih asli awal-awal Pak ngaji nyowo. Itu 7 hari 7 malam gak makan, gak minum, gak tidur. Itu pukulan telak bagi saya. Maghrib, ya Allah. Meskipun secara tidak langsung, lah kowe ngopo? Sebelum ngaji nyawa itu lakune pitung dino, pitung bengi gak mangan, gak minum, gak turu. Namun kalau ditakoni lah kowe lakune apa? Sedina sedalu tok, kurang 6 dino berarti. Maka beliau kemarin wis tak colke lon-lon. Gelem ra gelem. Siap ra siap. Wani ra wani. Pahit utawa ora, enteng utawa abot, ya kudu mbok teruske. Nggih. Kalau nggak ngerti terus siapa saya nggak paham. Sing penting ngendikane kudu mbok teruske. Sing kudu dieling-eling wa kullu min ni'matin mahsud. Tambah akeh nikmatmu, tambah akeh sing ora seneng. Bahasa orang Boyolali serik. Apa serik? Ya serik, sirik, sengit. Nggih. Nah, sing kudu mbok eling-eling. Tambah akeh sing sengit berarti tambah akeh nikmate. Maka minta doanya mawon nggih.
Ya bagian lon-lonan ya. Tahun haul tahun kemarin baru 2 baris. Jak nih. Tahun ini sudah penuh rapet. Semoga tahun depan wis ada atapnya. Jadi usah nyewa tenda. Semoga tahun depan ya bagian belisak-belisak wis ana dake kan bisa mancing. Wah, ini 10.000 muat kok. Kalau ngaji di sana kan enak ya kayaknya. Luas, lebar, nggak usah kehujanan. Mau hujan deres aman. Karena sudah ada. Oh, jadi ini jero mobil, lagi ning jero anak sini jero mobil, anak sini jaga mobil. Sing di bawah tenda ya hujanan, sing ning kene tenang-tenang bae. Lah yang di jalan nih bisa nggih. Karena amanahnya itu suruh ngaji sekuasai, sebisai, semampu. Apa sing dingerteni kandhane. Nah, bisa nggih. Di ayat yang tadi dibaca, wa yas'alunaka 'anir ruh, akan bertanya kepadamu Muhammad. Siapa? Kalau di Lataiful Ma'arif Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali niku riwayatnya marra Rasulullah marra shalawatullah wassalamu alaihi ala nafarin minal yahud faqalu is'alu Muhammad 'anir ruh. Yang nulis Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi suatu ketika Rasulullah itu lewat di sekelompoknya orang Yahudi. Nah, karena beliau menahbiskan dirinya sebagai seorang Rasul, orang Yahudi ini tanyakan ke Muhammad tentang urusan ruh. Nah, karena hari ini, saat ini, yang namanya Muhammad bin Abdullah itu sudah meninggalkan kita semua. Apakah ilmunya Allah terhenti? Oh ya jelas tidak. Nah, akhirnya apa? Yang kita gunakan ya, mohon maaf, secara batiniah itu ya Muhammad Rasulullahnya, bukan Muhammad bin Abdillahnya. Muhammad bin Abdillahnya itu ninggalkan pedomannya baik, Quran dan hadis. Lamun kula jenengan gecekan perkara loro mau, berpegang teguh dengan Quran dan hadisnya Rasulullah, dijamin sama Rasul sendiri, lan tadillu ba'di abadan. Kamu tidak akan pernah tersesat selamanya. Syaratnya apa yang dipegang? Quran, hadis. Apa sih dipegang? Quran, hadis. Dudu cangkeme wong. Cangkeme wong dindel. Makanya pedoman Quran Karim sudah memberikan peringatan kepada kita. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Lamun awakmu manut okeh menungso kabeh mbok percayai. Ilmu gak ilmu, bener gak bener, ngaji gak ngaji, kiai gak kiai, guru gak guru, sanad gak sanad, ngaji gak ngaji, mondok gak mondok, mesantren gak mesantren, kiai gak kiai, semua ucapannya diikuti, semua ucapannya dipercaya, semua ucapannya dituruti, yudillu ka'an sabilillah. Mereka semua akan menyesatkan kita dari jalannya Gusti Allah. Maka mohon maaf ya, karena
Muhammad bin Abdillah sosoknya sudah tiada di dunia ini, di bumi ini, maka mau tidak mau kulan jenengan ya, bertanyanya ya kepada ini. Bertanyanya kepada Muhammad. Bisa? Yang bertanya siapa? Manusia. Manusia itu sebagai anak cucu Mbak Nabi. Benar? Bukti kita sebagai anak cucu Adam, di dalam diri kita ada sukma Adam, khalifah Allah. Jadi khalifatullahnya manusia jadi khalifatullah itu karena di dalam dirinya ada sukma yang bernama sukma Adam. Nah, sukma Adam ini berada di dalam hati, di dalam nyawa robbani, di dalam nyawa robbani, nyawa bangsa pangeran. Maka diakui atau tidak, diyakini atau tidak, faham atau tidak, percaya atau tidak, ini semua ketempelan nyawa sing nyawa bangsa pangeran. Tapi eloknya bagaimana? Manusia disuruh bertanya tentang keberadaan Allah. Tanyanya kepada siapa? Muhammad. Yang ada sukma Muhammad itu latifah nomor 6. Nyawanya nyawa idofi. Nah, kalau di kitab Makdur Insan Kamil, idofi itu tersandaning dat. Jadi zatullah niku bersandar nyender apa? Suminde nenggone roh idofi. Kalau kita melihat ayat ar-ruhu min amri Robbi, nyawa itu urusane pangeranku. Lamun diwalik min amri Robbi ar-ruh, urusane pangeran kula niku nyawa. Nyawa niku urusane pangeran kula. Bisa dipahami? Urusane pangeran niku nyawa. Lah gimana ceritanya hidup kita ingin diurus Allah, sementara sesuatu perkara yang ada kaitannya dengan Allah nggak pernah kita urus? Nyawa urusane pangeran. Lamun diwalik urusane pangeran kuwi nyawa. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Saged tampi? Oh, berarti Gusti Allah ki ngurusi nyawa. Nyawa urusane Gusti. Lah nek menungso urusane niki raga. Lah selama ini kita terlalu disibukkan dengan urusan raga sampai lupa dengan urusan. Lah untuk memulai raga ini mengenal bahwa di dalam diri manusia ada roh,
awale kudu mikir. Bisa ya? Saya ulang. Allah itu urusannya nyawa. Nyawa itu urusannya Allah. Paham? Kalau kita ngurusin nyawa, nanti hidupmu akan diurusi Allah. Kalau dengan nyawa kita nggak ruwet, nggak akan Allah bikin ruwet nyawa kita. Bisa dimengerti? Nah, bahasa Syekh Ibnu Athaillah, apa sih zikir? At-takhallus minal ghaflati wan nisyan bidawami huduril qalbi ma'al haq. Sing angel niku. Napa zikir ki napa? At-takhallus, berusaha sebisa kita, semampu kita, sekuat kita menyelamatkan diri dari sifat lalai dan lupa. Maka bahasa memperingan beliau, nanti semua akan makrifat kepada Allah sesuai dengan kekuatan tingkatan kelasnya masing-masing. Makrifatnya Allah orang awam dengan orang ulama ya beda. Makrifatullahnya ulama dengan wali ayo beda. Makrifatullahnya wali dengan nabi ya beda. Makrifatullahnya nabi dengan Allah ya beda. Maka kalau sudah Allah sendiri, makrifatullah sendiri, yusabbaha yusabbihu binafsih, Allah mensucikan zatnya sendiri. Bisa dimengerti? Diulang. Akan bertanya kepadamu Muhammad tentang urusan. Kalau ingin ngerti urusan nyawa, pertama harus yas'alunaka dulu. Bertanya dulu. Ya kalau nggak ada tanya pada jawab. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi? Barangkali di sana ada, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Maka kata Imam Ghazali, salah satu mendapatkan ilmu, diam, jangan banyak tingkah. Gimana ini? Diam, jangan banyak tingkah. Kembali bertanya kepada Muhammad. Lah Muhammad ini ada di dalam nyawa idofi. Nyawa idofi itu di dalam hati sukma. Bisa dimengerti? Roh idofi itu ada di dalam hati sukma. Lah apa sukma? Apa sukma? Zat, sifat. Sebagian sudah ngaji sekian. Maka kemarin ada jamaah, gimana Gus ini? Loh, apa sampean lupa? Anak Allah dewe. Anak Allah wong loro, anak Allah wong sejagat. Berdamailah dengan Allahmu sendiri. Okay. Nah, sukma itu zat di mana lambung ingsun kang tengen lam akhir, lambung ingsun kang kiwa. Paham bener? Niki mboten ngarang, mboten ngotak-atik. Ngelmune ngono kuwi. Bisa?
lambung ingsun kang kiwa dan sifat. Yang sering kita dengar ning lambung kiwa niku minangka dadi kumpule urip, ati, jinem, nyawane robbani, nyawa bangsa pangeran. Bareng nggih. Napa zikir? At-takhallus minal ghaflati wan nisyan bidawami huduril qalbi ma'al haq. Sing diarani zikir niku berusaha menjaga diri kula jenengan supaya selamat dari sifat lalai dan lupa dengan cara bidawami huduril qalbi. Atine hadir terus. Bisa? Atine hadir terus. Terus-terusan atine dihadirna. Terus-terusan atine dihadirno. Menawa lali. Afal, asma, sifat, zat, jasad, qalbun, ruh, sir. Mana qalbun? Kanggone Allah asma, kanggone menungsa qalbun. Untuk Allah asma, untuk manusia qalbun. Maka kalau qalbu kita enggak dawamil hudur ma'al haq, orang terus-terusan Allah, Allah, ya dudu hati. Kerasa kita nanggung. Masya Allah. Simbu adep iki tengah halas. Ya Allah. Hasud, iri, sirik, dendam, fitnah, adu domba. Teman-teman habis-habisan bener diinjek-injek sampai entek amek kurang golek. Akhirnya bisa nangis karo anak-anak mriki, ya Allah. Bocah anak-anak. Jadi bahasane kasar ya, anak-anak bisa kanggo hiburan. Paham ya? Niki kitabe Imam Al-Mawardi jenenge Adabud Dunya Waddin. Temriku enten dawuh mangketen. Likulli syai'in samratun. Segala sesuatu itu ada buahnya. Ternyata digawe filosofine Gajah Mada menungso bakal ngunduh woing. Segala sesuatu akan ada buahnya. Tapi bagi manusia wasamrotul qalbi alwala. Buahnya hati manusia anak. Buah hati menungsa niku anak. Nah, jadi kula kayak ngeten iki ya buah atine bapak karo ibu. Nek pas galak oh berarti niru sing galake. Nek pas sabar berarti niru sabare. Nek pas rada sobut pisan jelasna oh berarti sirine sing digowo. Maka benerlah apa kata para kiai itu. Lamun kula jenengan dudu ulama, senenganing ulama. Lamun kula jenengan dudu kiai, senenganing kiai. Nanti akan ada anak cucumu sing bakal jadi kiai. Bisa? Bisa dimengerti? Kita ini ngaji di Bahrul Rahmah. Ngajine urusan hati. Dasar nih. Lah sing aneh, kadang saya aneh. Di tempat ia mengaji urusan hati, dididik urusan hati, diingatkan tentang urusan hati, tapi tidak bisa berhati hati. Apa pondok baru rumah kayak ini? Ini larang hati-hati tuh.
Ya ternyata kiai ini cuman kayak konon, beli kondang, beli terkenal, beli hebat. Loh, ngaji di Baru Roma yang dikaji urusan hati, tapi tidak pernah hati. Paham? Sebabnya apa? Gampang kabujuk nafsu angkara. Ing pepese gebyare. Lah karena deleng gebyar kaya ngeten iki. Akeh wong ora seneng. Nggih, iri lan meri sugih. Napa ora aku? Kula penak rene. Monggo. Tak kon nunggu kula seminggu. Ayo bareng. Wah, mboten sanggup, Gus. Ayo, Gus. Punten kathah nggih. Mangane ning pundi-pundi penak sing mah itu. Nggih, penak sing mah itu. Nggih, muga-muga mah itu kok istiqomah. Ruwet ya. Mah itu kok pondok ini gini, mau ngasih solusi apa gimana aja nyacat dah. Nggih, Masya Allah. Setiap kali saya tuh hatinya diris-iris sama anak-anak. Nggih. Kenapa? Karena memang niku sesuai dengan sabdanya Nabi. Ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Ingsun Gusti Allah niku bareng kelawan menungsa-menungsa sing atine remek bebek. Ajur mumur. Nek wong Jawa Wetan ajur mumur. Nah wong Indramayu remek. Wis remek dibebek pisan. Nggih, wis nang ngisor masih didet. Itu. Piye iki? Sudah jatuh ketiban. Mangane ngapunten, mau bertahan enggak bertahan, tapi kalau melihat seperti itu tadi, saya harus tetap maju. Nggih. Kalau ndeleng acara tadi saya harus kuat. Mosok aku ora kuat ngono guys. Ada orang tua, ada anak-anak. Nggih. Mosok tak tinggalne sing wis 10 juz, 5 juz, 8 juz, sing sudah mulai apal impriti mosok beli kuat kita cah. Wis apa jare? Karena bahasane bayi akeh sing pengin ngenggoni kowe. Pengen nunggu pondoni. Emang enteng apa? Beras entek golekno. Ayo bakar entek golekno. Sing gering prisakno, jadi rasa njaluk bayar ono. Tenanan niku mboten pamer tapi pahite kaya ngoten niku. Santri gering wong 6 periksane. Bayari, sing bayari sing nunggu pondok, dudu bapake. Bapake mahra weruh. Ngertine sehat, pinter ngaji, ngoten to nggih. Lha ngono kok cek nyacat. Ya Allah. Makane kula kongkon sabar. Makane Mbah Yu ngene, kowe wis sabar, tapi jek kurang sabar. Piye ya? Wis sabar kok jek kurang. Terus kongkon tekan ngendi sabar ya aku? Ya Allah. Kowe wis sabar, tapi kudu tambah sabar. Ora tambah, sabar terus. Ya Allah Gusti. Jadi bisane mung ya Allah Gusti. Liyane ya Allah Gusti. Jadi bagian nangis niku bunga. Jadi periye ati, pegele awak, kesele rogo niku kebayar acara setahun sepisan. Deleng anak-anak sing awale ora bisa maca, sing awale ora hafal bisa hafal, sing awale ora mudeng dadi mudeng. Masya Allah. Paham nggih?